Bagaimana cara mencari para pembeli yang itu laris manis banyak banget di Facebook? Kalau Anda mau tahu caranya, tonton sampai selesai. Jadi dapetin 100 pembeli itu emang susah teman-teman. Tapi tahu gak, dapetin pembeli pertama itu lebih susah. Karena belum ada testimoni, belum ada bukti, belum ada reputasi. Ya terus gimana ngeyakinin orang-orang ya sehingga mereka mau membeli produk kita dari kita. Nah maka ini yang perlu kita pikirkan ya. Banyak yang gagal karena salah paham dan gak bisa menemukan satu pembeli pertamanya ya. Minimal pecah telur bahasanya ya. Menurut Nielsen, rekomendasi dari orang yang dikenal menjadi bentuk promosi yang paling dipercaya konsumen. Nah maka kalau Anda menggunakan Facebook, sarana promosi Anda, wabil khusus Facebook gratisan yang cocok banget buat pemula dan juga mama, kudu benar-benar paham tentang ilmu ini. Nah, apa sebenarnya yang menjadi penyebab sehingga orang-orang itu kok merasakan kesulitan pada saat jualan di Facebook dan kesulitan menemukan pembeli pertamanya? Yang pertama adalah nyari pembelinya di tempat terjauh. Baru mulai langsung mikir tadi ini gimana ya jualannya tuh di Facebook Marketplace ataupun katakanlah gimana ya supaya viral gitu ya. Padahal pembeli pertama bisa aja datang dari kontak WA Anda atau dari teman lama Anda atau dari teman Facebook Anda yang sudah lama banget temenan tapi belum berinteraksi gitu. Nah, bisa jadi itu tadi teman Facebook Anda sendiri. Nah, bukan yang ada jauh gitu loh. Nah, Anda kadang mikirnya itu kejauhan. Gimana supaya viral? Kalau viral kan ujung-ujungnya adalah mencari customer baru dong. Customer orang yang belum kenal sama kita dong. Ingat membangun rumah dari nol ya, orang nggak tahu siapa kita itu harus diedukasi dulu kan. Kalau bahasa orang MLM itu diedifikasi gitu kan. Nah, ini belum ada. Nah minimal tuh kalau misalkan orang udah kenal sama Anda, teman Anda, ataupun katakanlah orang yang sudah pernah interaksi dengan Anda, itu yang harus Anda edukasi justru. Kalau dalam traffic itu namanya traffic temperatur. Ada hot market, ada warm market, ada cold market. Yang paling gampang dijualin adalah hot market yang sudah pernah berinteraksi sama kita, yang udah pernah beli produk kita. Ya, atau yang warm market yang udah minimal kenal walaupun belum pernah beli. Yang akan sangat sulit adalah cold market, nanti resisten, skeptis, dan segala macamnya. Nah ini poin nomor 1. Jadi Anda jangan mikirnya kejauhan. Jangan mikirin viral dulu, udah yang terdekat dulu aja. Beda cerita, kalau posisinya Anda punya masalah sama mereka gitu loh. Kang itu dia Kang, saya tuh kalau ke teman dekat, ke teman Facebook, ataupun ke teman-teman kontak WA, mereka ini nggak percaya. Nah ini kenapa mereka nggak percaya? Ya kan Anda punya masalah lagi. Ya, itu beda cerita tuh ceritanya ya, itu nanti cara lain lah, itu baru meta ads gitu ya. Nomor 1 adalah sekali lagi, jangan nyari ke tempat terjauh, cari yang terdekat. Nah yang kedua, jual produk sebelum jual kepercayaan. Itu artinya apa? Anda tuh tiba-tiba langsung belum membangun yang namanya trust, orang belum percaya, langsung tiba-tiba menjualin mereka. Ini sama persis kalau kayak Anda lagi di bandara, Anda lagi mau makan, tiba-tiba ada orang datang nawarin jam tangan Pak, jam tangan ini bagus loh Pak. Siapa lu gue mau makan gitu kan. Nggak percaya gitu. Maka ada yang namanya proses PDKT. Chat-chatan, interaksi, saling sapa gitu kan, ngobrol. Nah itu akhirnya menimbulkan trust. Kalau dia masih ragu, munculin testimoni, screenshotan ya. Kalau dia kan belum ada testimoninya Kang, ya tadi minimal kenyamanan. Nah baru tuh di closingin. Nah kita ini kadang mencari pembeli pertamanya itu dengan cara apa? Langsung nodong. Ya, ini saya punya produk ini bagus. Gue gak butuh. Nah maka tugasnya balik lagi dalam konsep jualan teman-teman semua. Dalam jualan itu ada mekanisme tuh. Pertama itu adalah PDKT. Udah PDKT apa? Menggali yang namanya kebutuhan. Setelah kebutuhan adalah memberikan solusi. Dan terakhir adalah closing. Nah Anda ini melewati tahapan 1, 2, 3. Pengen nomor 4 closing. Ini gimana cerita ya? Jualan Anda langsung terbantahkan. Makanya tertolak. Makanya sekali lagi ikutin urutannya ya teman-teman ya. 1 PDKT dulu, chat-chatan, ngobrol ya. Gali kebutuhan, dia lagi punya masalah apa, dia lagi kebutuhannya apa produknya. Kalau ternyata produknya itu ada di Anda, baru Anda tawarkan solusi. Kalau nggak ada jangan dipaksain. Rekomendasiin aja produk orang lain. Baru terakhir closing. Jadi yang kedua adalah jangan cuma sekedar jual produk, tapi Anda harus jual dulu kepercayaan, jual dulu rasa trust percaya Anda sebelum produknya itu sendiri. Itu nomor 2. Yang ketiga, mencari banyak pembeli sekaligus. Pengennya kayak mastah-mastah gitu. Sekali jualan, resinya banyak ya. Sekali jualan langsung kirimannya setumpuk, segunung gitu kan. Tenang, kalem. Bisnis yang besar itu gak dimulai dari ribuan pelanggan. Gak dimulai dari 1000 pelanggan, tapi dari 1 pelanggan pertama. Dalam teori startup lean startup dari Eric Ries gitu ya, validasi awal jauh lebih penting daripada scale. Artinya apa? Yang penting tuh orang pertama, kedua, ketiga, mereka puas, terpuaskan, mereka repeat order, mereka ngomong, dan terus-terusan. Jangan terlalu fokus ke banyak. Saya merasakan betul teman-teman. Dulu di zaman waktu BlackBerry ya, saya zaman 2012 ya. Waktu kontak saya masih di angka ratusan,
customer ataupun katakanlah kontak WA saya tuh sampai kontak BB waktu itu saya kenal banget siapa dia. Sampai akhirnya sekarang saya alhamdulillah izin Allah di Instagram 1 juta follower walaupun sempat turun 12.000 lebih ya, 997 sekarang malah gitu ya. Terus juga di TikTok juga 200 ribuan, di YouTube juga 600 ribuan. Dan saya akhirnya tidak kenal kalian gitu. Paham maksud saya? Mumpung Anda customer-nya belum banyak, mumpung teman follower-nya belum banyak, bonding lah gitu. Interaksilah lebih dalam. Sehingga nanti bisa bonding dan jualan lebih enak. Nah baru ketika Anda mulai authority terbentuk masif gitu ya. Nah baru tuh mikirin pelanggan yang banyak dengan cara funnelingnya apanya segala macamnya. Jangan ini belum mulai apa-apa pengen itu langsung dapat banyak, tahan ya pokoknya sabar ya. Sabar itu solusi ya. Terus gimana Kang langkahnya Kang? Maka strateginya teman semua satu. Strategi ini ya supaya Anda bisa mendapatkan pembeli pertama di Facebook, pecah telur gitu. Satu, cari orang yang sudah kenal. Filtering orang-orang yang udah kenal, teman SMA, teman SMP, teman SD, teman kantor, teman di masjid, teman di kampus, teman di komunitas, teman di traveling, teman dimanapun gitu ya. Nah itu yang pertama tuh itu dulu tuh. Minimal dia udah tahu kita lah. Minimal mereka beli itu sebenarnya bukan karena butuh. Ya bisa jadi karena kasihan gitu. Tapi minimal pecah telur dulu. Confident level Anda naik teman-teman. Ya itu nomor satu. Cari yang Anda kenal. Di kontak WA entah itu di Facebook. Ya, dimanapun itu pokoknya kontak. Makanya dalam bisnis teman-teman, ada yang namanya istilah, kalau ini terutama di MLM ya, walaupun sekarang saya sudah tidak menjalankan bisnis MLM. Dulu waktu saya di zaman MLM, ada yang namanya istilah daftar nama. Daftar nama ini adalah nama orang-orang yang akan diprospek. Ya. Coba tuliskan 30 daftar nama. Kontak WA siapa, tulis namanya gitu ya. Kontak, telepon, atau chat, ajak ketemuan, meeting, prospecting bahasanya itu ya. Ya walaupun sekarang ini kita praktekkan juga untuk beberapa bisnis. Dari secara spiritnya ya, walaupun ini bukan MLM gitu kan. Nah itu works teman-teman. Saya punya mitra ya di Pekanbaru namanya Pak Tommy. Beliau adalah jebolan MLM gitu ya. Yang cara mainnya anak-anak network marketing. Tapi dipraktekkan sekarang di bisnis SR12 yang bukan MLM. Tapi works. Kenapa? Karena tadi daftar nama adalah orang-orang yang sudah connect dua-duanya. Dia nge-save nomor kita nge-save nomor dia. Sudah terhubung, ditulislah, ditelepon, di chat, ketemu gitu. Beda dengan teman Facebook, Instagram, follower gitu yang kita kadang nggak kenal. Nomor 2 teman-teman, bangun percakapan ataupun hubungan. Artinya apa? Ngobrol. Dan nggak harus to the point. Tanya kabar, perhatian, kondisi anak lah atau misalkan apalah. Pokoknya basa-basi busuk aja lah pokoknya ya. Ngobrol ininya. Ingat prinsipnya, the more interaction, the more transaction. Semakin banyak interaksi, semakin besar potensi transaksi. Jadi jangan tiba-tiba langsung nawarin. Ngobrol dulu aja. Sibuk apa, gimana tanggapanmu tentang fenomena ini, dan seterusnya apalah terserah. Nah baru yang ketiga, cari testimoni pertama. Kalau Anda sudah mendapatkan pembeli pertama, dia merasakan khasiatnya gitu ya. Langsung tuh todong testimoni, izin misalkan ngomong gitu ya. Iya alhamdulillah dia bikin video lah atau dia bikin tulisan, screenshot Anda posting ya. Kita pernah diundang ke salah satu tempat yang itu di dalam tempat tersebut tuh ibaratnya para tentara TNI gitu kan. Yang dia memberikan testimoni terhadap produk kita. Wah ini Masya Allah keren sekarang kalau latihan itu makin kuat gitu. Mantap. Nah, ini testimonial. Nah itu yang harus Anda kejar. Testimoni pertama yang akan Anda jadikan sebagai gulungan testimoni-testimoni berikutnya. Untuk customer-customer berikutnya. Menurut HubSpot, review dan social proof mempunyai pengaruh besar terhadap keputusan pembelian. Makanya penting adanya testimoni. Nah, maka teman-teman semua, kalau Anda sekarang pengen menjual produk yang jualan di Facebooknya gampang, tentu yang testimoninya udah banyak, yang produknya udah jelas repeat order, yang perusahaannya sudah terpercaya, yang syukur-syukur circle-nya juga positif, dan insya Allah alhamdulillah circle kita positif, dan insya Allah mentornya peduli gitu ya. Saya pribadi mentornya ya. Kalau Anda pengen dimentorin sama saya langsung, ketemu produk yang repeat order, ketemu cara jualan yang laku dan laris manis laku keras, testimoninya seabrek, putuskan langsung jadi mitra SR12 laku keras. Di sini Anda akan belajar bagaimana menjual yang laris manis laku keras dengan produk yang banyak banget teman-teman semua. Tentu kita akan arahkan nantinya hanya bermodalkan 400.000 saja. 400.000 ini bukan untuk dipakai untuk membership ya. Anda belanja produk, Anda milih, Anda beli susu kambing, beli deodoran, apa terserah gitu ya. Nanti dapat produk itu nanti Anda berhak menjadi reseller menjual produk kita gitu ya. Nah kalau Anda tertarik silakan klik link ada di kolom komen ataupun di deskripsi. Insya Allah nanti kita ketemu langsung di grup khusus. Sampai jumpa di video berikutnya.